Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hamdiah, kelas BKI 3C, NIM 12306193140. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan sosial. Yang pertama, pengertian gerakan sosial. Dalam referensi sosiologis dikenal adanya berbagai pendapat yang ditemukan oleh para sosiolog yang terkait dengan pengertian tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar, dan berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Cohen menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Selanjutnya, karakteristik dari gerakan sosial. Yang pertama, terdiri dari sejumlah orang. Dalam hal ini, gerakan sosial hanya bisa dibentuk kalau didukung oleh sejumlah orang yang memiliki persepsi, motif, dan sikap yang sama terhadap suatu masalah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Artinya, suatu gerakan sosial yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat tentu memiliki misi, sasaran, dan target tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga, bersifat terorganisir. Penting untuk diketahui bahwa suatu gerakan sosial dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama karena gerakan itu dibentuk tidak bersifat spontanitas, melainkan melalui proses yang cukup panjang, terencana, dan mempunyai aturan baik yang sifatnya tertulis maupun tidak yang patut diikuti oleh anggota organisasi tersebut. Yang keempat, didukung oleh dana yang cukup. Poin yang ketiga yaitu tipe gerakan sosial. Tipe gerakan sosial yang pertama ada tipe gerakan ekspresif. Dalam masyarakat yang sudah maju dan modern ini, individu seringkali mengungkapkan berbagai keinginannya untuk mendapat perhatian dan simpati dari publik. Misalnya, gerakan yang dilakukan di kalangan kaum remaja dan pemuda dalam bentuk menciptakan model atau gaya baru berupa cara berpakaian maupun berpenampilan yang dianggap unik oleh orang lain. Tipe gerakan sosial yang kedua yaitu gerakan regresif. Gerakan regresif merupakan gerakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang saat itu terjadi ke keadaan yang sebelumnya. Dengan kata lain, mereka yang melakukan gerakan sosial regresif ini merasa kecewa serta frustasi melihat keadaan sosialnya pada saat itu, sehingga mereka ingin mengembalikan kepada keadaan sebelumnya. Tipe gerakan sosial yang ketiga ada gerakan progresif. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, unjuk rasa dan protes menuntut kenaikan upah bagi kaum buruh serta pekerja lainnya. Yang keempat, gerakan reformis. Gerakan ini lebih diorientasikan pada terciptanya perubahan aspek tertentu dalam masyarakat. Contohnya, pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan gerakan sosial dan menuntut diadakannya pembaharuan dan perubahan, khususnya yang terkait dengan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kelima, gerakan revolusioner. Berbeda dengan gerakan reformis, gerakan revolusioner ini justru menuntut lebih jauh hingga dilakukan perubahan bersifat
total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada. Yang keenam, gerakan utopian. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. Misalnya, gerakan yang dilakukan di kalangan kaum separatis yang ingin membentuk suatu negara baru dengan cara memisahkan diri dari suatu negara. Tipe gerakan sosial yang ketujuh ada gerakan migrasi, yaitu gerakan dengan berpindah ke wilayah lain dengan harapan dapat memperoleh kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Faktor pendorong yang menyebabkan mereka meninggalkan daerah asalnya yaitu karena sempitnya lapangan kerja, rendahnya gaji yang mereka terima, kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, minimnya sarana hiburan, serta sejumlah faktor lainnya yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kampung halamannya. Sekian ulasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.